Assalamualaikum Sugeng Dalu Dok. Selamat malam Dani. Kamu kok sudah cepet nyampe Indramayu aja? Iya, setengah delapan pas masuk rumah terus hadus. Wah, kamu ngebut berarti gitu ya. Enggak Tapi juga kalau sih, tadi sempet itu dulu, apa namanya, anak lanang pengen makan yang nggak ada di Indramayu oh, Dok, karena ini Jakarta. mampir Jakarta. Oh ya ya ya. Oh. Oke, Dok. Wait, Baik, tadi seperti yang sebetulnya sih udah lama kita ngobrol soal pengen live lagi, kita bahas tentang HNP. Awalnya nggak itu sih, awalnya saya pengen ngobrol awalnya itu tentang apa kemarin itu ya? fertility, Oh, oh fertilitas. ya, Ya, ya terus fertility kok itu. daripada aku dipisu-pisui kan, daripada wah, Lo ya malah meskipun aneh itu. lo lo ya meskipun bahas HNP ya tidak bebas dari pisuan Oh, gitu ya, tetap aja. bisa bro. Lah apa kamu kira Oke. kalau ngomong HNP terus aku nggak miso-miso? Ya miso. Oke. Gitu. Yang paling nggak minim lah Dok, misue gitu Ya, loh. Nek ya. sing fertility kan nanti dokter bilangnya ya malah aneh ra perlu KB. Nah, ngono. Enggak, tapi Tapi memang ya, serius Dok. tapi Gimana? tapi kalau ini sebelum ngomong Halo HNP, Dok. ngomong soal fertility itu ya. Kita Iya. berbicara mengenai fertility itu. Eh, Ah, Kesuburan manusia itu sekarang menurun gitu ya. Jadi tingkat ya. kesuburan manusia itu sekarang menurun. Eh, Ini betul-betul di luar prediksi apa namanya? Population summit. Jadi tahun 95 ya tahun 95 itu kok yang dilalah loh ya tahun 95 itu aku nyelempit di apa? Di India itu ada yang namanya population summit membahas eh, tingkat kesuburan atau tingkat populasi manusia itu peningkatan populasi manusia itu. Waktu itu memang betul-betul mengkhawatirkan. Karena tahun tahun 90-an itu krisis makanan, krisis krisis pangan itu luar biasa. Jadi kalau manusia itu tingkat kesuburannya itu seperti ini diperkirakan sumber daya itu tidak bisa memenuhi lagi. Tahun 95 itu. Tapi di awal tahun 2000-an ternyata yang namanya tingkat kesuburan manusia itu masih kalah dengan perkembangan atau tingkat perkembangan sumber daya. Jadi di awal tahun 2000 sumber daya itu nggak ada persoalan itu. Jadi manusia mau mana biro pun ya nggak jadi persoalan. Tapi ternyata pada saat apa namanya tingkat pertumbuhan dari sumber daya itu meningkat tajam, di mana ini adalah mengobrak-ngabrik teorinya Robert Malthus dan Adam Smith. Ya itu Adam Smith dan Robert Malthus itu acak-acakan lah memasuki abad ke-21 itu. Tapi secara paradoks ini, paradoksnya adalah tingkat kesuburan manusia itu menurun. Meskipun di awalnya itu uh, diperkirakan misalnya ya, diperkirakan diperkirakan tahun 2014 gitu ya. 2014 bulan Juli itu manusia itu mencapai angka 7 miliar 14 bulan Juli gitu ya. Tapi ternyata 2014 Januari itu sudah melampaui 7 miliar. Nah, tapi setelah itu pertumbuhan manusia itu dari yang spike itu mulai tidak spike itu mulai melandai gitu ya angka kesuburan manusia. Jadi fertility itu ya biasanya itu bukan masalah populasi lagi, itu masalah pride individu aja. Kalau nggak bisa hamil itu pride individu dianggap mandul itu nggak enak itu.
Ya, soalnya soalnya pertanyaan-pertanyaan anu itu loh, apa jenenge nggak ada Heeh. Lah ya nggak teli, pertanyaan nggak itu loh. dolanan. Lah ya kapan? Loh, masa ya kapan apa namanya? Kapan? Ayo kapan? Kapan Kapan kawin? nyusul gitu. Kapan kawin begitu kawin. Kapan Kapan punya dia anak? anak Baru anak. Kapan adike metu? Lambemu yo enake nek ngomong nganyel ngono. kayak. Lah yo. Oke, itu. Nah, sekarang Betul, kita mau betul. bahas yang ini. Oke. Oke, Nah, ya apa. nantilah kita bahas tentang ini ya dok ya, karena kan Hmm. apa namanya, kalau yang soal fertility itu memang saya pernah ngalamin gitu kan, pernah mengikuti program IVF gitu kan dok, terus jari ini kan nggak boleh stres, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan, nanti kita bahas lah ya, itu kita simpan dulu. Disimpan dulu. Nah, malam ini kita khusus apa namanya, bahas tentang HNP. HNP ini kan kalau saya lihat gitu ya, beberapa berita gitu, dokter kan ngoperasi banyak orang gitu, apalagi yang di Indonesia itu yang terkenal kemarin saya lihat beritanya yang Mas Hanung, terus suaminya Mbak Nikta Gina gitu kan. Nah, Hmm. dan saya baca itu yang di Mayapada itu kan dokter concernnya itu salah satunya HNP gitu. HNP itu apa dok? Terus kemudian dilalah teman-teman bidan saya itu juga beberapa banyak yang mengalami HNP. Apakah itu karena posisi bekerja, postur bekerja yang tidak benar, atau seperti apa? Itu dok, monggo dok, silakan malam ini HNP. Jadi yang namanya HNP itu hernia nukleus pulposus gitu ya. Jadi nukleus pulposusnya itu mengalami hernia, itu. Herniasi. Herniasi itu adalah eh, berpindahnya satu organ atau satu jaringan ke tempat yang seharusnya bukan tempatnya dia gitu ya. Keluar itu. Herniasi itu literally kalau bahasa Jawa nih mecotot lho, itu herniasi gitu ya. Jadi kalau hernia nukleus pulposus itu nek bahasa Surabayaan nukleus pulposus mecotot gitu ya. Mecotot keluar dari tempatnya masuk keluar lain. Itu namanya herniasi gitu ya. Itu herniasi. Nah, yang namanya HNP atau hernia nukleus pulposus itu kalau dia tidak menekan saraf itu ya nggak masalah gitu ya. Karena kalau kita melihat anatomi dari tulang belakang itu, kamu kan pernah makan sop buntut kan? Nah, sop buntut itu adalah tulang belakang gitu ya. Nah, uh, yang namanya uh, bantalan bantalan ruas tulang itu adalah batas yang membantali gitu ya, menjadi bantalan shockbreaker antara dua korpus vertebra atau vertebra body atau badan dari vertebra itu ya, vertebra body atau korpus vertebralis itu. Nah, di antara dua ruas itu ada bantalannya gitu. Sehingga yang namanya ruas itu bisa 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 nekuk-nekuk, bisa lentur gitu. Karena ada bantalannya. Nah, bantalannya itu berbentuk cakram, makanya namanya diskus gitu ya. Diskus intervertebralis ya, diskus intervertebralis atau cakram. Diskus itu adalah itu cakram. Cakram di antara dua vertebra gitu ya. Dua tulang belakang itu yang namanya diskus intervertebralis atau apa namanya intervertebral disc gitu ya, diskus inter. Nah, cakram ini ada dua bagian penting. Sorry, di cakram ini yang pertama itu adalah Munjuk, yang munjuk dulu, pertama itu munjuk. iya iki ono aku ae. Ora aku ya ora apa-apa dok. Aku boleh ibir nang ngene gak ono soalnya. Ora Panitia tidak dicepaki. menyediakan bir. Harusnya ada ridersnya itu dok. Lah, Ono catatannya ngono panitia lho. ini syar'i. Oke. Itu yang namanya. Nah, diskusi itu atau cakram itu, cakram intervertebra itu antara dua
Ada dua bagian penting yang namanya pembungkusnya itu namanya anulus fibrosus. Pembungkusnya itu ya. Jadi cakram bantalannya itu dibungkus oleh yang namanya anulus fibrosus. Nah, di dalam anulus fibrosus yang berlapis-lapis itu ada sekitar 9 sampai 12 lapis anulus fibrosus itu. Di dalamnya itu ada yang namanya nukleus pulposus yang berbentuk gel. Gel tapi di dalamnya itu ada serabut-serabut. Jadi serabut-serabut yang ada gelnya gitu ya. Jadi lentur itu memang bantalan, memang kayak bantal lentur gitu. Nah, yang namanya anulus fibrosus yang pembungkusnya tadi itu ada kalanya itu enggak sempurna gitu ya. Jadi dari 11 lapis itu ada yang kemudian beberapa lapisnya itu absen gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang lemah gitu. Jadi pada saat yang namanya bantalan itu tertekan gitu terus kemudian mencotot itu keluar gitu ya. Nah, kalau keluarnya itu ke samping atau ke anterior ke bagian depan ya nggak apa-apa, depan itu usus gitu ya. Nggak ada apa-apa, enggak. Tapi kalau masuk ke yang namanya spinal kanal atau kanalis spinalis yang tempatnya sumsum tulang belakang, lah itu yang jadi persoalan gitu ya. Ya, jadi yang namanya hernia nukleus pulposus itu tidak menjadi persoalan selama dia tidak menekan satu kanalis spinalis atau menekan radik saraf yang keluar dari foramina di kanan dan kiri. Gitu. Ya. Jadi di vertebral body itu di sebelah kanan kirinya itu ada lubang tempat keluarnya akar saraf atau radik ya, radik saraf itu ya. Nah, radik yang keluar dan kalau itu terjepit ya sakit gitu. Ya terjepit hernia ketekan oleh hernia nukleus pulposusnya itu dia sakit gitu. Terus kalau menekan di spinal kanalnya dan hebat namanya jadi kanal stenosis itu. Nah, kalau HNP itu mengakibatkan penekanan pada radik saraf, yang dirasakan adalah nyeri, sakit. Nyerinya itu menjalar gitu ya. Itu namanya nyeri radikuler gitu ya. Nyeri radikuler itu adalah nyeri yang diakibatkan karena penekanan pada radik saraf atau akar saraf. Lu itu menjalar, bisa sampai menjalar ke kentol, oh bukan kentol itu, betis itu ya. Sampai ke betis, sampai ke telapak kaki, sampai di punggung kaki itu ya. Di belakang apa? Di belakang lutut, di paha kanan, paha kiri, bagian depan, kadang-kadang bagian luar itu bisa terasa panas itu kalau nyerinya radikuler gitu ya. Tapi apakah HNP itu hanya memberikan nyeri radikuler? Tidak itu. Nyerinya bisa aksial, nyerinya bisa di tempatnya itu, di tulang belakangnya itu. Nah, tapi kalau radikuler biasanya menjalar. Nah, itu yang namanya HNP. Nah, HNP itu bukan satu-satunya penyebab nyeri pinggang, tidak ini ya. Nyeri atau gangguan di tulang belakang gini ya. Kalau nyeri pinggang itu ya, nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu sakit pinggang itu ya. Sakit pinggang itu adalah alasan kedua terbanyak bagi orang untuk tidak masuk kerja gitu. Alasan kedua. Alasan pertama itu sakit kepala. Itu buku alasan paling umum. Orang tidak masuk kerja yang paling banyak alasannya adalah sakit kepala. Alasan nomor dua itu sakit punggung gitu ya. Tulang belakang sakit itu adalah urutan kedua. Nah, kalau kita ngomong HNP itu dari 100 orang sakit pinggang itu hanya 4 orang yang punya masalah dengan nukleus pulposusnya itu ya. Jadi nyeri pinggang itu ya sakit pinggang ya bukanlah sih. Jadi 4% dari orang yang nyeri pinggang 4% yang HNP gitu. Ya 4% itu. Nah, itu. Jadi nyeri pinggang itu
Bahkan 70% orang sakit pinggang, gitu, nyeri pinggang itu, nggak diapa-apain ya sembuh sendiri. Gitu. Ya, ketika ngomong sakit pinggang. Gitu ya. Loh, lah kenapa? Lah iya memang begitu ya. Jadi 70% orang sakit pinggang itu enggak diobati, enggak diapa-apain, ya hilang dalam waktu 2 hari gitu. Jadi ya jangan heran kalau ada orang datang ke kiropraktik gitu ya. 70% sembuh. Lah enggak diapain sembuh gitu ya. Orang datang ke kiropraktik. Wah, angka kesembuhannya 70%. Loh, enggak diobati sembuh kok ya gitu. Ya jadi itu memang enggak diapa-apain ya sembuh gitu ya. 70% sakit pinggang itu akan hilang tanpa diapa-apakan. Minum obat pun enggak gitu ya. Nah, tapi kalau sampai 2 hari istirahat itu enggak hilang, nah itu jadi persoalan. Jadi ya makanya karena 70% orang itu sakit pinggang itu enggak apa-apa. Jadi kalau ke dokter sakit pinggang itu ya enggak diapa-apain. Istirahat dulu gitu. 2 hari. Kalau 2 hari nggak ada, nah, minum obat gitu. Tapi biasanya nih orang Indonesia kalau belum 1 bulan itu nggak periksa gitu. Kalau sakit 1 bulan itu baru dia periksa. Ada orang yang bertahun-tahun baru periksa itu ya ada gitu. Ada gitu. Banyak itu yang datang itu setelah 9 tahun sakit datang ke dokter itu ya ada gitu ya. Nah, dari orang yang sakit pinggang tadi itu 70% nggak diapa-apain ya sembuh. Kenapa? Sakit pinggang itu sebabnya mana? Dari mana? Bisa dari mulai kulit loh. Beneran itu ya. Kamu kalau ada orang ada apa? Ada bisul kecil aja yang namanya udun semat, udun semat ya. Udun semat itu sebesar jerawat gitu. Tapi sakit itu ya, namanya udun semat itu. Nah itu uh, udun semat itu yang kemudian kalau di kulit punggung itu nyeri punggung gitu ya. Jadi punggung. Atau misalnya apa? Herpes. Herpes zoster itu di kulit itu. Nyerinya seperti terbakar itu, kesakitan. Padahal itu persoalannya di kulit, sakit pinggang. Jadi misalnya herpes di apa namanya di dermatum L3 L4 gitu ya. Lu panasnya itu wah orang bisa kesiksa gara-gara herpes zoster itu. Satu misalnya dari kulit. Terus lapisan di bawah kulit itu. Kalau terjadi radang pada aponerosis atau pada apa namanya fasia, itu juga menimbulkan sakit. Ya. Lemak di bawah kulit itu juga kalau infeksi di situ bisa menimbulkan sakit itu ya. Apa namanya lemak di bawah kulit. Apalagi otot, makin ke dalam ya otot. Sakit otot, tegang, sprain atau apa namanya, luka ya. Sprain itu adalah robek itu. Robek. Itu menimbulkan nyeri pinggang juga gitu ya. Nyeri pinggang. Lebih ke dalam lagi gitu ya. Fasia yang bagian dalam gitu. Apalagi lebih ke dalam lagi peritonium. Peritonium di pinggang bisa menimbulkan nyeri pinggang gitu. Terus jeroan itu juga bisa menimbulkan sakit pinggang. Misalnya ginjal, entah itu infeksi, entah itu batu, keluhannya sakit pinggang gitu ya. Selain ginjal, batu ureter. Batu ureter itu juga gitu. Sakit pinggang, cuman bedanya kalau ureter, batu di ureter itu sakitnya tuh dari ke belakang itu tembus ke depan, ke daerah udel, ke daerah umbilikus, ke daerah puser gitu ya. Itu jadi kalau nyerinya itu dari belakang itu terus tembus ke bagian puser gitu. Itu tipikal adalah nyeri karena ada batu di ureter atau masalahnya di ureternya itu ya. Meskipun bukan batu gitu. Nah, terus kemudian salah satunya ya gangguan jadi banyak sakit pinggang itu banyak sebabnya. Dari 100 orang sakit pinggang, hanya 4 yang gara-gara HNP itu. Ya itu HNP. Nah HNP itu apakah kalau
ada orang HNP terus kejepit sarafnya itu harus dioperasi. Ya nggak harus itu. Kenapa? Kabar baiknya HNP pinggang atau HNP servikal leher itu kan HNP itu bisa di mana-mana, bisa di pinggang, bisa di leher gitu ya. HNP itu kalau terjadi itu kabar baiknya itu tidak bahaya. Tidak ada orang mati gara-gara HNP dulu, nggak ada. Gitu. Yang ada kesiksa, ya gitu. Wah, kesiksa. Jadi HNP itu kayak kerikil dalam sepatu gitu. Nggak bikin mati tapi ganggu gitu ya itu. Nah itu jadi persoalannya. Jadi karena itu tidak berbahaya, gitu, tidak mengancam nyawa, ya nggak harus operasi gitu. Alternatif, memang operasi kalau misalkan sudah terdesak hebat, operasi itu adalah pilihan yang paling bagus, alternatif yang paling bagus. Tapi bukan satu-satunya alternatif itu. Banyak alternatif lain. Apa misalnya minum obat gitu ya. Sakit minum obat. Sakit lagi, ya minum obat lagi. Hilang. Sakit minum obat. Sampai kapan? Sampai bosan minum obat. Kalau sudah bosan operasi gitu. Ya ini. Ya, itu apalagi fisioterapi, boleh di fisioterapi gitu ya, dipanasi, diangeti, terus kemudian disetrum dikit-dikit ya, dirangsang dikit-dikit gitu ya, supaya mengalihkan sakitnya. Boleh gitu ya. Kalau sakit ya fisioterapi lagi, sakit lagi, sampai kapan? Sampai bosan. Kalau sudah bosan operasi. Gitu, ya. Operasinya sekarang operasi HNP itu ya nggak kayak dulu. Sekarang itu pakai mikroskop, pakai endoskop itu, irisannya cuma 1 senti gitu ya. Nah, habis operasi 6 jam setelah operasi boleh pulang gitu ya. 6 jam setelah operasi harus jalan gitu ya. Harus itu. Nah, itu adalah operasi. Tapi sekali lagi orang dengan HNP yang dari 100 HNP itu, yang indikasi operasi cuma 4 itu. Jadi sedikit sekali. Jadi sedikit sekali orang HNP itu sebetulnya yang memerlukan operasi. Loh, siapa yang memerlukan operasi adalah orang-orang yang sial. Oh, gitu ya itu. Kenapa orang bisa HNP? Sial gitu. Loh iya, loh beneran sial itu. Misalnya, dok, apakah ini gara-gara angkat berat ya dok? Lah itu Pak, kuli-kuli di pasar yang nggak ada yang sakit, ya sampean sial aja gitu ya. Bahwa katanya angkat, loh iya. Salah ngangkat gitu kan posisinya. Loh, kok bisa salah ngangkat opo gitu ya. Ya sial aja gitu ya. Jadi ya bahwa beban berat itu merupakan faktor pencetus atau penyebab HNP, iya faktor. Salah satu faktor. Tetapi yang namanya HNP itu adalah multifaktor gitu ya. Misalnya, secara genetik memang anulus fibrosusnya itu banyak tempat-tempat yang locus minoris atau lemah yang gampang mencodot. Gitu. Lah apa enggak nasib namanya itu ya. Secara genetik gitu. Loh, secara genetik kan berarti saudaranya secara genetik ada. Lah yang sakit cuma dia, sial aja gitu ya. Sial gitu. Postur tubuh gitu ya. Lah ya memang kalau kamu berangkang kayak monyet ya nggak bakalan HNP gitu ya. Emang benar sih bahwa penyakit HNP itu dikarenakan secara evolusioner kita itu dari merangkak terus kemudian kita tegak itu jalan itu. Kalau kamu niru jalannya gorila, Dani, kamu nggak bakal HNP itu. Tapi tanganmu sakit, gorila tangan melakukan ini gitu ya itu. Karena nggak ada tekanan tadi dok. Dia iya ada, ya nggak ada, tidak ada beban pada yang namanya nukleus intervertebral disc itu, diskus intervertebralisnya itu. Jadi ya jadi nggak ada HNP gitu ya. Tetapi dari sekian banyak orang yang indikasi operasi cuma 4% itu. Dari berapa orang HNP dari seluruh orang sakit pinggang? 4% itu ya. Berapa dari orang yang HNP memerlukan operasi? 4%. Jadi berapa dari 100 orang dari
dari orang yang pernah sakit pinggang, berapa persen orang yang memerlukan operasi HNP? 0,4% dikalikan 4%, jadi 0,016% itu ya, sedikit itu ya. Itu yang sakit yang namanya hernia nukleus pulposus itu ya. Jadi ya tidak semua nyeri pinggang itu akibat hernia nukleus pulposus itu ya. Ada enggak penyakit lain di tulang belakang yang menyebabkan sakit pinggang tapi bukan nukleus pulposus? Banyak itu ya, banyak, misalnya spondylolistesis. Jadi antara dua tulang itu dia tidak rapat, jadi dia bisa geser gitu ya. Tidak stabil, itu namanya spondylosis atau spondylolistesis, itu geser. Itu sakit itu. Itu jangankan jalan, berubah posisi dari tengkurap ke terlentang itu dia kesakitan itu ya. Kesakitan itu ya. Dari berdiri ke duduk sakit gitu ya. Dari duduk ke berdiri sakit itu. Nah, itu tanda-tandanya kalau itu bukan HNP, itu adalah stenosis. Tapi kalau stenosis ringan gitu ya, kurang dari 10% ya enggak perlu operasi gitu. Tetapi kalau kemudian dengan istilahnya dengan dengan terapi konservatif tetap kesakitan, ya udahlah ya, pilihan terbaiknya adalah operasi. Operasi sekarang itu tidak seperti dulu gitu ya. Nah, aku tahun 80-an itu lihat operasi HNP itu mikir, ini orang ini nanti bisa jalan kok, didedeli gitu ya. Laminanya bener loh, tahun 80-an barbar banget itu. Itu yang namanya lamina, diambil semua, didedel, itu diambil itu. Jadi nggak punya laminanya itu, makanya laminektomi namanya itu, laminektomi itu ya. Laminanya diambil, kemudian namanya diskusnya itu diambil semua. Waktu itu aku mikir, lah ini orang ini apa bisa jalan ya gitu. Ya, ternyata bisa. Jadi itu. Nggak ada bantalan dong. Nggak ada bantalan, dikeruk bantalan, ya, tapi bisa jalan itu ya. Bisa itu. Jadi tahun 80 pertama kali lihat orang operasi HNP itu tahun 84 itu. Sampai habis operasi itu saking penasaran ya dan tak ikuti di ruangan. Nah, zaman segitu itu orang kalau habis operasi HNP 2 minggu dia itu harus bed rest. 2 minggu. Tapi waktu habis operasi tak takoni, aku tanya dong, Pak sakit Pak? Enggak gitu. Sudah enggak sakit gitu. Padahal ya dia edel-edel. Namanya, wah bener lah itu. Walah yang namanya tulangnya itu dipotong semua itu. Dipotong beneran, laminektomi, dijebol laminanya itu. Gak apa-apa ya, orang tanpa lamina itu. Terus 2 minggu kemudian dia berdiri, dia nggak sakit itu, bisa jalan itu. Tahun segitu loh, tahun 84. Kalau sekarang sudah zamannya mikroskop, zamannya endoskop itu, terus itu kita itu tulangnya nggak diapa-apain, betul itu ya. Jadi masuk itu melalui yang intervertebral, itu ada yang namanya ligamentum flavum. Ligamentum itu jaringan ikat itu ya. Nah itu dilobangi, jaringan ikatnya itu dipotong, masuk ke yang namanya hernianya. Terus hernianya yang menonjol aja yang dipotong, bukan semua diskusnya diambil gitu. Yang menonjol dipotong sehingga tidak ada lagi jepitan gitu. Itu yang dilakukan sekarang gitu. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya apa hubungannya hernia tadi dengan postur gitu. Memang ada postur-postur tertentu yang memperberat kalau ada HNP. Misalnya ini gawe sepatu jinjit high heel gitu. Yeah. High heel itu ya. Lah kalau orang HNP pakai high heel, itu cari perkara sakit itu ya. Itu cari penyakit, cari perkara itu ya. Sudah ada HNP, dia pakai gaya-gayaan pakai high heel, ya makin sakit gitu ya. Tapi apakah high heel menyebabkan HNP? Enggak itu. Postur tubuh lah.
postur tubuh tidak ada postur tubuh yang membuat HNP itu tidak ada itu. Ya, itu. Karena itu adalah multifaktor. Tapi kalau sudah HNP, postur tubuh tertentu itu menyebabkan makin sakit gitu, ya. Iya, gitu, ya. Misalnya apa? Nyetir gitu ya. Sudah tahu HNP, nyetirnya itu kayak pembalap F1 gitu. Ya makin sakit gitu ya. Tangannya jejak, kakinya lurus, itu tidak sehat gitu ya. Untuk orang yang sakit HNP. Misalkan orang yang sakit HNP nyetir tuh dulu kayak supir truk atau supir bis gitu. Itu adalah posisi yang paling posisi yang paling nyaman untuk penderita HNP. Berarti kalau nyetir ya. Duduk kayak di kursi gitu ya? Nah itu ya kayak orang itu kayak apa kayak supir bis sama supir truk gitu. Sikilnya karo munggah. Iya, sikilnya iso jigran iso itu ya. Itu benar itu. Jadi supir bis supir. Nah, makanya supir itu adalah posisi duduk nyetir yang paling nyaman untuk jarak jauh dan waktu yang lama. Lu bayangin aja, itu ya orang supir-supir bis itu berjam-jam loh ya. Bisa dari misalnya dari Surabaya sampai ke misalnya ke Bandung gitu. Iya itu. Ya, berangkat sore jam 3 gitu ya dari Surabaya sampai Bandung di tahun 80-an itu jam 5 pagi gitu ya. Lewat Cirebon terus lewat Subang gitu ya, lewat apa namanya? Sumedang. Lewat itu ya lewat Sumedang terus mau Cibiru itu. Ya, lewat Cibiru itu. Ya, lewat Cibiru itu tempatnya atau apa namanya? Di situ itu nggak apa-apa itu. Ya kalau aku dulu kalau naik bis itu di sampingnya supir di sana aku di sini lihat gitu. Jadi aku langsung lihat di depan itu lihat itu ya, kayak nyupir gitu. Saya juga kayak nyupir gitu, Dok. Nah, orang mabuk. Kayak nyupir gitu lah. Aku nggak tidur, semalaman juga nggak tidur. Tak ajak ngomong-ngomongan aja supirnya, padahal ada tulisan dilarang bicara dengan supir. Ya. Aku pernah dan naik bis itu terus bapaknya itu orang Bandung namanya Asep itu. Asep punya anak enggak? Punya. Lah kasihan anaknya. Kenapa? Enggak boleh ngomong sama bapaknya gitu. Kok bisa? Dilarang ngomong sama supir. Bicara dengan supir. Dilarang bicara dengan supir. Lah anaknya apa? Anaknya enggak bisa ngomong-ngomongan. Iya nek ngomong ya dadi sopir to, Dok. Lah iya. Nah, itu. Nah, itu yang namanya HNP ya tadi ya. Jadi posisi sopir bis sama supir truk itu adalah posisi nyetir yang paling membantu atau paling sehat untuk penderita HNP. Oh, kalau misalnya enggak ada sakit ya enggak apa-apa kamu model Lewis Hamilton nyetir F1 itu ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau HNP wes ojo gaya-gayaan gitu. Kalau diganjel pakai bantal gitu membantu nggak, Dok? Misalnya diganjel pakai bantal dulu ya, gitu kan. Gini. Yang paling penting itu adalah mencari posisi yang paling nyaman. Memang nggak ada sih posisi yang nyaman kalau sudah ada orang HNP terus kemudian kejepit. Nggak ada yang nyaman itulah ya. Ya, berdiri sakit, jongkok sakit, duduk sakit. Yang paling tidak sakit itu ya posisi gorila itu loh. Setengah jongkok, setengah bungkuk, setengah kayak gorila bongkok gitu. Itu paling nyaman dari sekian banyak yang tidak nyaman itu. Jadi itu adalah HNP itu. Nah, ya kali lagi HNP itu multivariabel gitu. Genetik ada, load ya, beban ada, degeneratif juga ada. Tapi tidak semua orang degeneratif mengalami degeneratif proses terus sakit ya enggak lah. Dari sekian orang yang tua yang sakit HNP adalah orang-orang yang sial gitu ya. Sial. Gitu. Jadi ya orang sial itu ya kamu ngapain aja lah sial ya sakit. Meskipun kamu mengklaim beriman dan beramal soleh ya sial aja lah. Kamu kira
orang yang sudah beriman nggak bisa sial apa gimana ya? Sial aja gitu. Ya itu adalah HNP. Gitu ya Dan? Oke, berarti kan gini dok, beberapa teman bidan itu kan memang kan bidan itu kan kalau nolong partes itu kan kalau sambil bungkuk gitu kan dok. Padahal kan kala dua itu kan cuma sebentar sebenarnya gitu kan. Jadi pas metu bayi itu kan cuma sebentar. Cuman memang Ya. kadang posisinya itu yang apa mungkin tadi yang dokter bilang memperberat. Mungkin dia sudah ada riwayat gitu kan. Tapi ya itu tadi dok, akhirnya banyak yang mengalami begitu udah berumur gitu ya dok, baru kerasa gitu pinggangnya sakit KB gitu kan. Terus ya tadi apa namanya didiagnosa HNP terus akhirnya bahkan ada yang operasi dok. Ini kan tadi dokter bilang tahun berapa tahun 90-an tahun berapa tadi 90-an ya dok yang operasi tahun berapa sih tadi? Yang operasi di bedah Laminektomi ya. laminektomi iya. Itu kan 80-an. tahun 80-an. Nah, itu kan dokter bilang tuh di bedah sekarang kan cuman saya tanya pun cuman sedikit. Kasarannya dia 6-8 jam udah bisa disuruh duduk latihan mobilitas itu dok. Nah teman saya itu kemarin tuh tahun 2017-18 dok. Itu benar-benar 2 minggu itu nggak bisa ngapa-ngapain dok. Gitu. Padahal kan ya dipikir kan zamannya udah maju gitu kan tadi yang dokter bilang gitu. Ternyata ya tadi nggak semua dokter itu sudah update gitu ternyata. Nah masih ada ternyata teman saya yang 2 minggu itu benar-benar nggak bisa gerak terus dan harus pakai apa penyangga tubuh tuh pakai korset gitu dok. Kayak gitu kan ngeri gitu dok. Nah kebetulan ini saya pernah jatuh dari kursi, jatuhnya jatuh duduk, jadi kursi sing iso bergerak ya, itu tadi sial, kursi yang bisa geser gitu. Nah saya kan nahan anakku biar nggak jatuh, kaki nahan kedorong, akhirnya saya yang jatuh ke bawah, jatuh duduk, itu bener-bener yang sakitnya luar biasa dok. Seminggu nggak ada keluhan dok, habis itu kalau saya kerjanya pura dok bungkuk Siti, itu baru ada keluhan. Nah sempet tadi yang dokter bilang mau tidur sakit, mau dari duduk ke tidur sakit, dari tidur ke duduk juga sakit. Dicek nih dok sama ke di apa namanya di ronsen di radiologi nggak ada fraktur di pinggang, di pinggulnya nggak ada fraktur, cuman di situ kemungkinan ada ketegangan ototnya aja gitu. Ya. Nah sekarang ya hilang dewe sih memang betul gitu. Cuman memang tadi kalau saya apa kerjanya terlalu agak lama bungkuk, misalnya nyapu resik-resik latar tuh dok, terus agak lama itu memang agak pegel gitu. Berarti memang nggak perlu. Terus gini dok, ada yang bilang terapi apa bisa ini ada yang nanya nih TMS efektif atau enggak. Terus sama teman saya itu terapinya renang dok, benar nggak dok? Apa? Renang, disuruh renang. Salah satunya itu benar nggak? Sama ini ada yang bertanya TMS itu apa sih dok? Yang TENS itu bukan dok? Yang itu, oke. Itu efektif nggak dok? Ya lihat-lihat sakitnya. Kalau sakitnya ringan ya bisa. Kalau sakitnya jepitannya hebat ya nggak bisa. Gitu ya. Renang. Renang itu menyehatkan. Tapi renang itu bukan obat. Ya sama dengan itu loh. Air ASI itu menyehatkan. Tapi ASI itu bukan obat. Gitu. Oke. Nggak bisa. Gitu. Menyembuhkan HNP dengan renang. Yo orang tuh biasa. Mikirnya kebalik-balik itu ya gitu ya. Bahwa renang itu olahraga bisa membuat sehat, iya. Tetapi renang menyembuhkan penyakit itu hanya orang gendeng yang mikir kayak gitu ya. Bukan obat, tidak ada penyakit yang disembuhkan dengan olahraga, nggak ada ya, nggak ada itu. Renang itu adalah olahraga yang disarankan untuk penderita HNP pinggang. Kenapa? Karena olahraga renang adalah jenis olahraga yang tidak memberi beban tambahan
kepada kolumna vertebralis itu. Kalau kamu berdiri gini, ya itu kolumna vertebralisnya itu kena beban. Tapi kalau kamu gini kan enggak gitu. Jadi untuk memperkuat otot-otot pinggang dengan olahraga, renang itu aman atau tidak memberikan beban tambahan. Tapi ya bukan lantas renang itu menyembuhkan HNP loh. Senengannya mikir dibolak-balik itu loh ya itu. Cara mikirnya itu loh ya. Sama bahwa ASI itu sehat untuk bayi, tapi ASI itu bukan obat. Loh kalau sakit demam itu bukan ASI obatnya gitu ya. Itu kebiasaan mikir dibolak-balik itu. Makanya nek duwe rambut iku nang kene lagi kayak gini yo ngono. Gara itu kirane kualik-walik itu. Makanya yang takon, Dok. Dok, tadi kalau yang TMS tadi gimana, Dok? Efektif nggak TMS? Lo ya lihat sakitnya, ya sama aja. Aku tanya deh misalnya paracetamol atau paracetamol atau apa namanya konstan efektif enggak untuk menyembuhkan sakit gigi? Aku tanya gitu. Lihat sakit giginya itu loh, ya gitu loh. Oh, ya, mengurangi rasa nyerinya aja gitu kan, Dok? Iya, efektif enggak loh. Meskipun rasa nyerinya, nek abses untuk kayak konstan sak gudeg itu sakit gitu loh ya. Gitu ya. Itu pertanyaannya sama. TMS itu efektif sama. Konstan itu efektif enggak untuk menyembuhkan sakit gigi? Lo ya lihat sakit giginya, kalau sampai radang abses di apa namanya di radiknya, kamu minum obat apa namanya konstan sak apotik ya tetap sakit itu ya. Untalan sak apotik ya. Nah, untuk tahu nih, Dok, HNP kita membahayakan atau tidak, itu pemeriksaannya apa, Dok? Kali lagi ya, tidak ada HNP yang membahayakan. Iya, maksudnya gini, Dok, tingkat keparahannya dalam arti gini, tingkat mengganggunya gitu loh, Dok. Ya itu sekarang itu yang paling jelas. Jadi ya pemeriksaan ya MRI paling kelihatan ada HNP apa enggak itu MRI gitu ya. MRI sakit pinggang ya MRI pinggang, di lehernya ya apa MRI servikal gitu. Jadi itu ketahuan itu HNP gitu. Oke, Dok. Nah, ini Dok ada yang nanya. Tindakan yang rekomen untuk operasi HNP ini saya nggak paham nih, Dok. Lihat HNP-nya. Oh, lihat HNP-nya. Iya. Oke. PLDD, PES itu efektif untuk jenis HNP? Tidak semua itu ya. Misalnya ini metode HNP, ya, Dok? Metode itu. Makanya tidak ada metode benar, metode salah ini tidak ada. Metode itu digunakan untuk kondisi yang cocok gitu. PLD kalau misalnya gangguannya itu di true lateral gitu, itu bagus, itu PLDD gitu. Tapi kalau di tengah itu ya, terus kemudian ada kanal stenosis itu lo yang nggak bisa gitu ya, karena misalnya itu hipertrofi faset gitu, lo ya harus dilonggarin. PLD dia tidak bisa melakukan foraminotomi kalau foraminnya menyempit gitu ya. Jadi tindakan operasi HNP menggunakan PLD ya lihat itu. Makanya kalau ke dokter itu tanya enak sebaiknya apa? Bukan dok di sini bisa nggak? Itu banyak ya. Yang namanya pasien kemelintir wakeh itu ya. Gitu. Dok di sini bisa nggak PLDD? Bisa, tapi nggak bisa untuk sampean gitu. Itu. Loh, untuk saya yang paling cocok apa dok? Yang paling cocok lambemu di plester. Itu paling cocok. Kakean ngomong gitu. Banyak pasien yang tak gitu kan itu banyak. Gitu. Lu banyak lu kasih tahu ngotot. Saya PLDD bisa nggak dok? Bisa, tapi nggak cocok untuk sampean. Yang cocok untuk saya apa dok? Yang paling cocok lambemu dilakban itu bisa cocok gitu. Sering aku menurunkan pasien itu sering gitu.
pasiennya kabur, Dok. Loh, kalau pasiennya kabur, kamu yang butuh aku, tidak sebaliknya. Sorry ya, itu. Jual mahal ya. Oh, Neng Doges nggak boleh baperan. Kamu yang butuh aku nggak butuh kamu pergi sono gitu. Oke Dok, ini ada yang nanya melenceng dikit. Kan tadi bener iku jarene Ical lho, kacang lho. Kacang koro, kakean cangkemku, kakean pekoro. Kacang koro jadi Mas Ical. Dok, kacang koro apa? Kakean cangkem kakean pekoro. Dok, kalau tadi kan MRI, boleh nggak Dok misalnya dia ada rasa keluhan mungkin HNP di bagian leher gitu kan Dok. Boleh nggak dia di MRI jika ada implan metal di tulang tengkorak yang pernah fraktur dan pecahannya yang lepas ditutup dengan implan titanium, boleh nggak Dok? Loh, kalau titanium nggak apa-apa. Titanium itu kan apa namanya inert ya, titanium inert barang tubuh, terus kemudian dia bebas untuk magnet, nggak apa-apa itu ya titanium. Nek baja ya nggak boleh gitu ya. Steel itu nggak boleh, aluminium nggak boleh. Oke. Dok, ini ada yang nanya lagi nih. Nggak ketok. Myelomalacia, dapat sembuh nggak dengan operasi, Dok? Lo ya lihat sebabnya lo ya. Gitu. Lihat sebabnya lagi. Tapi pada umumnya myelomalacia itu yang dikarenakan infeksi radang, ya obatnya bukan operasi, bukan. Kasih obat radang. Ya, gitu. Tapi kalau gangguannya itu gangguan anatomis, penekanan, kompresi, lah ya bisa dengan operasi, gitu ya. Ya, betul nggak Dok, orang yang HNP itu dia tidurnya harus di tempat yang keras? Saya pernah dengar nih kayak gitu. Yang rata? Enggak. Oke. Enggak. Tempat keras, tempat empuk, kalau nyaman nggak apa-apa. Oh gitu. Tidak membuat lebih nyaman, tidak membuat lebih bagus, enggak gitu ya. Apa ini kata Mas Ical, pakai adamantium biar kayak Wolverine. Iya, biar kayak Wolverine itu, the X-Men gitu. Ical itu termasuk orang lek nang teko nawa tak anu lakban lambene. Kacang koro kuwi mau. Kacang koro. Wak cangkem golek pekoro iku. Dok, untuk mencegah supaya kita nggak kena HNP tadi, Dok. Apa, Dok? Ada nggak? Apa? Mencegah? Untuk mencegah, iya, supaya kita nggak kena HNP. Ya selain sial tadi sih Dok, kan dokter bilang ya sial, kena HNP. Ya yang nggak ada sih gitu ya, wis lah itu nggak ada pencegahan, nggak ono itu ya itu. Atau ya mati muda umur 11 tahun mati itu ya. Terus jadi raloro. Gitu. Nah iya nggak sakit gitu ya. Oh ini masih ya, nanya, kalau pakai matras latex sehat nggak? Menyehatkan nggak? Loh ya latex apa? Itu latex terbuat dari apa, kondom apa ya apa cal gitu. Kondom latex itu ya aneh-aneh kok. Aneh-aneh gitu. Saya sudah MRI kena HNP lumbar tahun 2001, nggak operasi. Setahun ini lutut saya sakit dan lemah. Apa ada hubungan HNP apakah ada hubungan dengan HNP saya? Loh ya di foto lagi itu tahun 2001. Oh iya itu ya. Iya. Tahun 2001 sudah ya, tadi tahun itu loh. Yang tadi dokter bilang tadi. Lah iya, tahun 2001 loh. Ono ndak foto musim tahun 90 coba deloken ngono ya. Apa arek iki ngono. Ternyata bener yang dokter bilang tadi kan. Bayangin aja itu. 22 tahun baru periksa. 22 tahun itu ya. Bayangin aja foto 22 tahun. Loh ya di MRI lagi. Kira-kira ada nggak fotomu MRI yang tahun 98 atau 90 gitu? Ada pertanyaan itu kartol ada itu. Saya apa ya Dok? Fermentasi kayak wine. Tahun 2001. Dok, ini kalau yang usia udah di atas 50 tahun itu bagusnya tidur di kasur. Ini benar nih, kasur ortopedi atau latex. Kan kasur itu kan dijual nih, ada yang kasur ortopedi, kasur apa. Itu tuh ngaruh nggak sih, Dok? Nggak.
Berarti cuman meng anu dagangan wae ya. Iya, kamu tidur di pinggir pantai pasir nggak apa-apa, pokoknya enak gitu. Nggak ada. Gitu. Tapi memang dok, rego kasur larang karo murah ya beda dok Oh iya turune dok. mesti ae, mesti ae kan. Kan itu lek nang hotel itu memang beda loh. Kayak gini ya, kamu kalau misalkan apa ya, misalkan ya merek lah ya, sebut merek Tempur gitu ya. Iya. Lalu kalau Tempur aja ada yang matrasnya itu 8 cm, ada yang 11 cm, ada yang 15 cm. Matrasnya kok itu sudah ada spring bed, spring lalu semput ditambahi matras mana gitu. Tapi jane ono jok rame-rame. Mamaku ku ngono lek turu iku lho. Ono aja. Ono gitu. Tapi ada orang itu yang tidur itu harus di kasur tertentu itu ono loh. Manjani setengah mati ada itu ada itu. Ono lah itu. Oh, ada itu. Nah enggak ono kayak iso turu. Iya, lu bener itu ya. Padahal ya perasa aku lek ndelok wong iku turu iku ya turu. Tapi begitu pagi-pagi itu mengeluh. Betul, Pegel. enak lah, pulau sopo lah. Dia itu pokoknya pertama kali begitu masuk hotel itu, sing disekeli kasure gini itu. Wong sing urip lho. Betul loh dok. Wong sing ono iku. Sampai saiki mestine iku, sampai saiki. Sampai sekarang beneran itu. Hotel itu pertama kali masuk yang dipegang itu Kasur. tempat tidurnya. Oh. Iya. Kalau sudah masuk terus kasurnya gak enak tuh dia harus protes saya minta pindah lah, pola itu dari dulu mulai tahun 60 udah kayak gitu. Nggak apa-apa dok kalau wong ono kok. Loh iya tapi ya ngerepoti lah gitu. Tapi memang ada yang gitu dok kalau ada nggak cocok betul. lah itu ada yang kayak gitu. Cuman ya apakah itu lebih sehat ya untuk misalkan untuk tulang belakang ya enggak itu. Kalau misalnya dok dengan kualitas tidur tadi berpengaruh nggak? Misalnya tuh akhirnya kita tidurnya jadi enak gitu. Oh iya, misalkan emang sih ada tempat tidur yang apa namanya yang enak itu ada gitu. Memang empuk gitu ya itu kayak tidur di kapas gitu, bener blus gitu ya ada gitu. Tapi ya apakah itu lebih sehat? Ya enggak juga gitu. Ono rego ono rupo ancen gitu ya. Ya iyalah ya memang iya gitu. Kalau yang mahal itu ya lebih enak dari yang murah itu biasa. Iya. Nah ono sing wis larang gak enak yo goblok kon gak iso milih ngono. Yo onone kuwi kok dok, aja ngono to. Wis elek larang gitu ya. Wis sial banget. Wis oleh sing elek larang ragate. Sial banget kan. Dok, ini dia ada yang nanya kalau sudah HNP sebaiknya MRI itu setiap berapa tahun sekali dok? Apakah kalau nggak nyeri dia nggak perlu MRI? Iya kalau kemudian tidak bertambah keluhannya atau tidak ada keluhan ya udah nggak usah gitu ya. Tapi kalau misalkan ini baru operasi kok setahun ya sakit lagi ya MRI lagi. Gitu. Ada ini nggak sih dok? Ada apa namanya ambang batasnya misalnya nggak boleh sering dalam waktu berapa jedanya? MRI itu kamu sehari 8 kali 16 kali ya enggak apa-apa asal kamu bisa bayar aja mahal ya. Ya itu. Kamu mau MRI 16 kali ya enggak apa-apa wong itu magnet loh kayak bumi ini ya. Magnet bumi. Itu MRI paling banyak itu 3 Tesla. Bumi itu berapa Tesla coba? Itu kamu kena magnet bumi ya enggak apa-apa gitu. Apalagi cuma 3 Tesla gitu. Ya, enggak ada masalah. Asal bayar itu mahal gitu ya. Iya dok. Baik dok, ini kurang 5 menit engkas. Oke, ya. Oke dok, apa namanya nanti minta lanjut lagi dok yang fertility itu saya pengen nanya gitu ya dok ya. Soalnya sampai kebetulan saya waktu itu di RSCM itu dok sampai ada tulisannya kelas hipno. Hipno fertility. Serius dok, itu di RSCM. Tanya nih. Beneran itu di RSCM dok ada tulisannya. Itu hipno fertility. Hipno fertility. Aduh. Dok. Tapi ini tuh bener-bener
suka gitu dok. Jadi ada yang uh, everything oke, dicek semuanya oke, hormon oke gitu. Sampai IVF itu kan sebenarnya udah kasarannya loh, wis dadi kan dok, udah jadi embrio gitu loh, udah berkembang gitu. Terus nanti kok tiba-tiba sampai nggak berhasil gitu kan, yo malah yang gelani regane larang gitu kan dok ya. Nanti kita bahas itu ya dok ya. Boleh, oke. Boleh. Gini loh ya, gini. Kalau dokter tidak menemukan sesuatu yang abnormal, bukan berarti masalahnya itu nggak ada. Dokternya aja nggak nemu, gitu loh. Saya pernah sampai dibilang ada faktor X gitu loh dok. Faktor X yang Itu kan tidak. sekedar bilang nggak tahu aja kok susah sih, gitu loh. Ya wes Kan simpen dok. kita belum tahu Visualnya gitu disimpan ya. saya. Wah iya itu. Coba kapan-kapan ya oleh mobilmu bannya bocor hipnotisan itu pakai hipnoterapi. Oh, nambani bannya gak bisa loh kok nambani infertility pakai hipnoan. Ya, gak masuk akal loh. Iya deh dok, simpen saya visualnya dok. Ya, Nanti kita oke atur ya waktu wis. lagi ya dok. Matur Oke. suwun sangat. Selamat Ya, malam. ya, selamat malam.